Perkenalkan, nama saya Julita Ratmikawuri, sebagai analis pemberdayaan masyarakat di Kementerian Tegarrejo pada jabatan sosial, di mana di jabatan sosial tersebut melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat dan urusan pemerintahan atau keistimewaan di bidang kebudayaan untuk tupoksinya. Yang pertama itu dukungan dari keluarga ya Mbak ya. Kemudian juga memang menjadi PNS itu kan dambaan banyak orang karena memang profesinya yang stabil dan juga mapan. Kemudian yang menjadi daya tarik itu lebih ke jenjang karirnya Mbak. Jadi kalau di ASN, jadi ASN itu kan beda dari yang lain. Jenjang karirnya jelas, kemudian kesempatan untuk meniti karir dan juga mengembangkan kompetensi, bahkan melanjutkan pendidikan itu kan juga sangat tinggi. Nah itu yang menjadi poin tersendiri dan itu kesempatan yang luar biasa bagi saya seperti itu. Sebelum di sini lulus kuliah itu langsung ke pendamping PKH. Jadi pendamping PKH itu saya langsung berhadapan langsung dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH seperti itu. Jadi selama 4 tahun ini saya berkecimpung di PKH. Kalau di sini ini juga karena sosial ya Mbak ya, kita berhubungan langsung dengan masyarakat, di mana koordinasi itu juga di tingkat wilayah seperti dengan PKK, dengan komunitas atau dengan forum inklusi, dengan komisi lansia, dengan senian dan yang lainnya Mbak. Jadi memang kita itu kan terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Jadi untuk masalah kesejahteraan sosial itu kan banyak sekali, tidak hanya satu hal, karena kan kita juga ada untuk anak terlantar, terus kemudian kekerasan, lansia, disabilitas, itu kan juga ada kaitannya dengan jabatan sosial seperti itu. Untuk ide, karena kebetulan di Kementerian Tegarrejo itu dalam pengentasan kemiskinan kami itu berkolaborasi dengan pihak komunitas, tapi di sini pihak komunitas tidak bisa disebutkan namanya. Nah, karena memang sebelumnya itu hanya dari laporan-laporan, oh ini ada orang yang tidak menerima bantuan, akhirnya diberikan pemberdayaan. Nah, ternyata memang belum ada data Mbak di sini itu. Jadi kemarin untuk inovasinya saya menerapkan monitoring dan juga penyusunan data prioritas sasaran yang menjadi penanggulangan kemiskinan seperti itu. Untuk kerjasama kemarin ini terkait data ya Mbak ya, karena untuk dari pihak swasta sendiri kan mesti nanti ada beberapa pemberdayaan, misal nanti bantuan modal ataupun pelatihan. Nah, ketika kita nanti ditanya atau butuh siapa saja yang akan dilibatkan dalam pemberdayaan itu kan kita sudah punya data prioritasnya. Ini yang menjadi poin utama biar data itu dimasukkan di komunitas itu seperti itu. Untuk teman-teman seperjuangan ataupun yang lainnya, ya kita harus memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Kenapa? Karena dengan motivasi itu kita akan mendorong peningkatan kualitas kerja juga. Terus dari situ kita mempunyai semangat, tekad untuk berkarir dan tetap berkarya, tetap semangat, karena semua yang kita capai ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Nama saya Pudut Purwandono, saya lahir 21 Maret 1986 di Kebumen di Jawa Tengah.
Saya menghabiskan masa kecil saya sampai SMA di sana sebelum saya mulai kuliah di UGM tahun 2004 sampai 2009. Jabatan saya sekarang adalah analis kebijakan, sekaligus masih merangkap sebagai subkoordinator untuk kelompok substansi kerjasama daerah di bagian perekonomian dan kerjasama sekretariat daerah Kota Yogyakarta. Saya mulai kerja sebenarnya sejak tahun 2009. Sampai 2010 saya bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Kemudian tahun 2010 saya memutuskan untuk keluar dan daftar CPNS di pemerintah Kota Yogyakarta. Sejak itu tahun 2010 saya mulai bekerja di pemerintah Kota Yogyakarta di bagian perekonomian dan kerjasama sampai sekarang. Jadi sudah 13 tahun saya di pemerintah Kota Yogyakarta. Waktu itu saya sempat mendapatkan penghargaan sebagai penyaji atau presenter terbaik waktu presentasi final di Hiroshima University di Jepang. Waktu di Hiroshima University saya juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa dengan tesis terbaik. Kemudian saya juga berhasil menerbitkan 2 karya ilmiah, salah satu diantaranya adalah karya ilmiah yang berhasil diterbitkan di Journal of Industrial Organization. Itu adalah satu jurnal yang peringkatnya itu Q1 ya. Jadi peringkat Q1 itu adalah peringkat tertinggi untuk jurnal ilmiah ya, internasional. Dan kemudian waktu saya masih kuliah di UI, saya juga berhasil lulus dengan predikat cum laude. Jadi dan terakhir kemarin pada saat penilaian ASN berprestasi, alhamdulillah saya juga menempati peringkat pertama. Jadi kira-kira itu prestasi yang pernah saya catatkan selama saya bekerja di pemerintah Kota Yogyakarta. ...2023 kemarin di awal tahun kita bersama-sama meresmikan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka untuk menyediakan bantuan hukum bagi keluarga menuju sejahtera atau KMS. Itu kemudian ada beberapa juga kerjasama yang ada di MPP. Salah satunya adalah kerjasama dengan kantor imigrasi. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa mengurus atau mengajukan permohonan penerbitan paspor di Mall Pelayanan Publik di Balai Kota Yogyakarta. Itu adalah beberapa contoh kegiatan kerjasama yang terrealisasi di tahun 2023. Semangat motivasi kalau bekerja, jangan bekerja biasa-biasa saja. Jangan bekerja menggunakan pendekatan yang sama setiap tahunnya. Jadi jangan bekerja hanya sebatas business as usual atau menggugurkan kewajiban. Saya kira itu sih motivasi yang mungkin saya bisa bagikan dengan teman-teman lain. Perkenalkan, nama saya Ratih Kaningtyas. Saat ini kami menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Kami masuk itu tahun 90, ya 1990, ya sekitar sampai saat ini adalah sekitar 33 tahun 3 bulan kami mengabdi di pemerintah kota. Dan dalam rentang waktu 33 tahun ini kami sudah bertugas di kira-kira 8 OPD dari awal hingga saat ini, dan yang terlama ini kami di perizinan ini 10 tahun itu yang paling lama, dan yang paling singkat itu di tenaga kerja ini sekitar 1 tahun. 2 kali kami di OPD yang sama itu di kebudayaan, dulu di Dinas Kebudayaan, kemudian yang sekarang di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan. Jadi kami waktu itu kepala bidang di sini, dan yang kedua
kami sebagai sekretaris. Yang paling berkesan apa? Yaitu senantiasa diperbarui, diingatkan, direfresh terus terkait dengan ketugasan kita, dengan tanggung jawab kita, sehingga kita menjadi ingat terus gitu. Selama ini kami rasakan seperti itu ya, yang seperti yang tadi kami sampaikan di pemerintah kota ini memang mendisiplinkan kita ya, mau nggak mau gitu ya. Dengan satu sistem yang ada di pemerintahan kota ini, kita mesti tetap mempertahankan, kita bertanggung jawab, kita disiplin, kita berintegritas, sehingga kita diharapkan senantiasa berjalan pada koridor yang ada. Karena kami bertugas di 8 OPD ya, jadi temannya banyak sekali ya. Kita apa istilahnya badi sanak lah gitu ya. Jadi kita tuh banyak sahabat gitu. Ya kalau sedih ya bisa dibilang sedih, tapi dalam kerangka apa dulu gitu ya. Kalau silaturahmi atau persahabatan yang ada itu masih bisa terjalin, tidak masalah bagi kami. Sekarang grup-grup juga banyak, dengan sarana dan prasarana yang ada kita bisa memanfaatkan untuk kita bisa saling bersilaturahmi, masih bisa. Jadi bagi kami bukan penghalang. Harapan untuk teman-teman, ada pepatah Jawa, yitno yuwono leno keno. Nah, ini artinya bagaimana kita harus waspada, berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam kita melangkah, apapun itu sifatnya ketugasan maupun sifatnya pribadi. Hati-hati, benar-benar itu harus dijaga. Jangan sampai leno keno. Leno itu jangan sembarangan, jangan sampai terlena, jangan sampai sembrono. Oleh saya gitu akan lebih bijaksana kalau kita berhati-hati, jangan sampai lengah, jangan sampai leno, sehingga kamu tidak akan kena, tidak akan terjatuh. Itu pesan saya.